Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Fitria Azahra dengan NIM G0023-063 dari kelompok A2. Di video ini saya akan sedikit membahas materi anatomi 1.2 mengenai penjelasan rotator cuff dan juga ekstremitas inferior. Kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama ada rotator cuff. Nah, di rotator cuff itu ada otot-otot penyusunnya. Yang pertama ada musculus subscapularis, musculus infraspinatus, dan juga ada musculus teres minor dan supraspinatus di sini. Nah, untuk masing-masing muskulus ini ada cara mudah untuk menghafalnya, yaitu disingkat dengan SITS atau bisa juga SITS. Nah, SITS ini merupakan singkatan dari subscapularis, infraspinatus, teres minor, dan juga supraspinatus gitu. Nah, untuk masing-masing muskulus ini subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor ini ada origoinsersio dan juga inervasinya. Nah, untuk yang pertama ada subscapularis, dia memiliki origo dan insersio yaitu 2/3 medial fossa subscapularis. Insersionya di tuberculum humeri dan juga persyarafannya ada nervus subscapularis inferior dan nervus subscapularis superior. Nah, selanjutnya ada supraspinatus. Dia origonya ada di 2/3 medial fossa supraspinata scapulae dan fascia profundus yang menutupi musculus. Untuk insersionya ada sisi paling superior pada tuberculum majus humeri dan persyarafannya ada nervus suprascapularis. Nah, untuk selanjutnya ada infraspinatus. Dia origonya 2/3 medial fossa infraspinatus scapulae dan fascia profundus yang menutupi musculus. Nah, untuk insersionya sisi medius pada facies posterior tuberculum majus humeri dan persyarafannya ada nervus suprascapularis. Nah, yang terakhir di sini ada teres minor. Untuk origonya ada 2/3 superior jalur mendatar tulang pada facies posterior scapulae yang langsung berdekatan dengan margo lateralis scapulae. Nah, untuk insersionya ada sisi inferior pada facies posterior tuberculum majus humeri dan persyarafannya ada nervus axillaris. Nah, pada rotator cuff ini ada kelainan. Nah, dua kelainan utama pada rotator cuff itu ada impaksi atau impingement dan tendinopati. Nah, muskulus yang sering terkena atau umumnya terkena itu adalah musculus supraspinatus. Nah, sini. Nah, terus musculus supraspinatus ini melintas di bawah acromion dan ligamentum acromioclavicularis. Nah, ruangan ini yang bawahnya itu melintas tendo supraspinatus. Memiliki ukuran yang tetap. Nah, pembengkakan musculus supraspinatus ini cairan yang berlebihan di dalam bursa. Ini bursa subacromialis dan subdeltoidea atau tonjolan taji tulang atau bonispur subacromialis dapat menyebabkan impaksi yang signifikan saat lengan atas diabduksi. Suplai darah untuk tendo supraspinatus relatif jelek. Nah, trauma berulang dalam beberapa kondisi menyebabkan tendo rawan untuk mengalami perubahan degeneratif yang mengakibatkan deposisi kalsium dan menimbulkan nyeri yang hebat. Saat tendo supraspinatus mengalami perubahan degeneratif yang signifikan, struktur ini menjadi rawan terhadap trauma dan mengalami robekan sebagian atau keseluruhannya gitu. Robekan ini sering terjadi pada pasien dalam usia lanjut
dan dapat menyebabkan pasien kesulitan untuk melakukan aktivitas normal dalam kegiatan sehari-harinya, kayak nyisir rambut. Nah, meskipun begitu, robekan keseluruhan bisa terjadi tanpa adanya gejala apapun gitu. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada ekstremitas inferior regio femur. Nah, otot yang berkontraksi di regio femur saat melakukan squat dan juga inervasi otot tersebut. Nah, untuk otot yang berkontraksinya itu ada musculus gluteus maximus, terus ada quadriceps itu yang mencakup musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan juga musculus vastus intermedius dan rectus femoris. Nah, untuk hamstring mencakup musculus bicefemoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Nah, untuk inervasi dan persyarafannya di sini ada musculus bicefemoris. Untuk origonya ada caput longum, bagian inferomedialis daerah atas tuber ischiadicum, caput breve. Nah, untuk insersionya capitulum fibulae dan persarapannya itu semuanya nervus ischiadicus gitu. Nah, untuk semitendinosus dia ini origonya bagian inferomedialis daerah atas tuber ischiadicum. Insersionya facies medialis tulang tibia bagian proksimal. Nah, untuk semimembranosus dia ini origonya impresi superolateralis tuber ischiadicum. Nah, untuk insersionya sulcus dan tulang yang berdekatan pada permukaan medial dan posterior gitu. Nah, lanjut di sini ada vastus medialis, tulang femur bagian medial untuk origonya. Nah, untuk insersionya itu tendon musculus quadriceps femoris dan tepi medial tulang patella. Untuk nervusnya pada bagian quadriceps ini dia semua dialiri oleh nervus femoralis. Nah, untuk vastus intermedius dia untuk origonya ada tulang femur 2/3 bagian atas dari permukaan anterior dan lateral. Untuk insersionya ada tendon musculus quadriceps femoris. Untuk vastus lateralis dia ada pada tulang femur bagian lateral, linea intertoraterica. Nah, untuk insersionya dia pada tendon musculus quadriceps femoris. Untuk nervusnya sama ya, femoralis. Nah, untuk rectus femoris dia ini ada pada regio caput rectum beregio pada siai, caput berorigo pada tulang ilum tepat di superior. Nah, untuk insersionya dia dari tendon musculus quadriceps femoris. Nah, next ada terakhir itu ada gluteus maximus. Nah, gluteus maximus ini untuk regionnya fascia yang menutupi gluteus medius, permukaan luar tulang ilum di belakang linea glutea posterior, fascia exterior erector spinae, dan permukaan dorsal tulang sacrum bagian bawah, tepi lateral tulang Cockins, permukaan luar ligamentum sacrotuberal. Nah, untuk insersionya dia ada aspectus posterior tractus iliotibialis fascia lata dan tuberositas glutea tulang femur bagian proksimal. Untuk nervus yang menginervasinya dia itu ada nervus gluteus inferior gitu. Nah, sekian penjelasan materi mengenai rotator cuff dan ekstremitas inferior regio femur dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dan penjelasan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.